Pemirsa, komunitas anti KKN dan politik dinasti (KOMAD) menyatakan sikap politik bersama sebagai bentuk perlawanan atas berbagai langkah dan kebijakan politik Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 yang dinilai tidak adil. Dalam pernyataan sikap politik yang berisikan 5 poin utama, KOMAD meminta kerelaan Presiden Jokowi mengundurkan diri sebagai Presiden RI agar pemilu bisa berjalan jurdil, demokratis, dan bermartabat. Kalau terbukti dia tidak adil, kalau dia tidak adil, Pernyataan sikap politik bersama komunitas anti KKN dan politik dinasti yang disingkat KOMAD dibacakan dalam sebuah pertemuan khusus di Aula Gedung GBN Jakarta pada Rabu 7 Februari 2024. Pernyataan sikap politik bersama itu dihadiri oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketua Gerakan Bhinneka Nasionalis GBN Eros Jarot, Todung Mulya Lubis yang juga merupakan anggota tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Mahfud, dan juga beberapa perwakilan mahasiswa, termasuk Ketua BEM UGM tahun 2023 Gilbran Muhammad Nur. Pernyataan sikap politik bersama tersebut dibacakan oleh 5 mahasiswa perwakilan dari beberapa kampus di Indonesia. Pernyataan sikap tersebut berisikan 5 hal yang semuanya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan di poin kelima dari pernyataan sikap tersebut, KOMAD meminta kerelaan Presiden Jokowi mengundurkan diri sebagai Presiden RI agar pemilu 2024 bisa berjalan jujur dan adil, demokratis, dan bermartabat. Politik Presiden Jokowi belakangan ini telah terlalu jauh mempermainkan dan merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kerana ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dua, saat ini semakin jelas bahwa prinsip etika dan moral berbangsa dan bernegara terlalu lantah dan dihancurkan secara sistemik. Budaya gotong royong yang menjadi landasan persatuan rakyat Indonesia sebagai kekuatan bangsa pejuang telah digerus oleh gaya kepemimpinan yang menggiring rakyat menjadi tercerai-berai dan kehilangan jati dirinya. Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan justru menjadi sumber dari segala kekacauan ini. Kekisruhan dan hingar-bingar sosial politik yang terjadi belakangan ini. 3. Jokowi sebagai presiden yang terlahir dari rahim Gerakan Reformasi 98 telah secara nyata dan terbuka mengkhianati cita-cita dan tujuan reformasi. Salah satu amanat dan cita-cita reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Negara yang berciri dan berjalan di atas asas clean government and good governance. Amanat dan cita-cita reformasi 98 ini telah diabaikan oleh Jokowi di era kepemimpinannya, sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia hukum justru semakin tumbuh subur di berbagai sendi penyelenggara negara. Praktek KKN dan mafia yang berdampak sangat menyengsarakan rakyat dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI. 4. Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara seharusnya memfasilitasi proses pergantian kekuasaan melalui pemilu yang terselenggara secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat. Namun, Jokowi justru telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan berperan aktif menjadi promotor dan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Dengan segala cara Jokowi berusaha menenangkan salah satu paslon karena didorong nafsu kekuasaan untuk membangun dinasti politik keluarga. Pula putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres paslon 02 menjadi cawapres untuk capres Prabowo Subianto. 5. Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan kepala keluarga harus menghentikan perilaku politik cawe-cawe yang bersifat destruktif dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ini. Presiden Jokowi wajib mengembalikan prinsip etika dan moral di tempat terhormat dan tertinggi sebagai pijakan politik kenegaraan. Jika Presiden tidak mampu melakukan itu, maka demi kebaikan semua pihak
serta demi keutuhan bangsa dan negara. Kami, komunitas anti KKN dan politik dinasti Komad, menuntut kerelaan Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI sehingga pemilu Pilpres 2024 dapat berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat. Sekian. Sementara itu, Ketua Gerakan Bhinneka Nasionalis Eros Djarot saat itu menyusai acara mengatakan pernyataan sikap politik bersama ini didasari atas ketidakadilan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Eros menyebut ketidakadilan yang dilakukan Jokowi sudah begitu nyata. Salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan Jokowi adalah menyalahgunakan kekuasaan dan menjadi promotor dan pendukung dari salah satu paslon. Untuk itu, Eros meminta Jokowi harus diadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang gimana adilnya? Gimana? Makanya kita minta Pak Jokowi cobalah tindak sebagai the real yang sesungguhnya kepala pemerintahan negara, bukan jadi promotor salah satu paslon, tapi menjadi bapak dan seluruh rakyat Indonesia, pembawa keadilan, yang juga membangun suatu peradaban di mana rakyatnya bersatu, bukan dicerai-beraikan, bukan ditakut-takuti, bukan diintimidasi, harus pilih ini, harus pilih itu. Jangan dong ya. Jangan bilang, saya tidak ikut-ikutan. Maaf Pak Jokowi, rakyat Anda, karena Anda juga cukup jabatan bagus, membuat rakyat lebih pintar, sekarang susah dibodohi. Nah, akibatnya ya harus diterima. Bahwa rakyat yang cerdas sekarang meminta Anda harus bersikap adil. Ya. Diadili seperti apa, Pak? Ya diadili ya. Dia negara hukum. Ya sebagaimana hukum memberikan kewenangan. Juli Suwarte melaporkan.